Yesus bersempatan Yesus, haleluya Yesus bersempatan Yesus bersempatan Yesus segera kaya kami sembah Yesus. Biar kami memperkatakan firman-Mu Tuhan.
kami mengagungkan nama-Mu Yesus, Yesus. Kirabaka negara maya rasa. Kami berikan pujian, kami berikan hormat kami untuk Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kau yang telah menebus setiap dosa kami, Kau yang telah membangkitkan setiap kami. Oleh darah kami-Mu Tuhan kami ditebus, oleh kuasa-Mu hidup kami dibangkitkan, sehingga hidup kami bukannya milik kami lagi. Hidup kami adalah untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami ada tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Taruh kebenaran firman-Mu dalam hati hamba-Mu dan dalam mulut hamba-Mu. Biar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah segala sesuatu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Salam semuanya, diberkati Tuhan, amin. Harus ada semangat. Salam. Haleluya, harus semangat ya. Ya, kok Aan ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian, Keluaran 3. Dari Keluaran 2 dulu, ayat yang ke-23. Judulnya adalah Musa diutus Tuhan. Satu hal, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah yang utama adalah supaya kita ini dekat dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan ingin menjadikan kita ini sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka dari itu, saat kita ibadah, saat kita datang pada Tuhan, saat kita doa, kita menyembah, sembah Dia dengan segenap hati. Amin. Sembah Dia dengan mulutmu, dengan lidahmu, ya, dengan ekspresi cintamu kepada Tuhan. Amin. Seperti saat kita memuja seseorang yang kita cintai, pasti kita akan mengatakan, oh cantik sekali ya, dengan ekspresi yang pasti ekspresinya dengan sukacita ya, ekspresinya dengan, oh kamu cantik sekali, nggak mungkin kok cantik sekali tapi murung, amin. Oh cantik sekali tapi sumringah, tidak ada sukacita, ya. Karena apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita itu dari hati. Amin. Maka kita harus mengekspresikan. Kuncinya yaitu kita harus mengalami yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Ya.
Mari kita buka ya. Keluaran 2 bukan 22. Keluaran 2 ayat 23. Judulnya adalah Musa diutus Tuhan. Saudara tahu bahwa cerita Musa ini adalah luar biasa. Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan. Dan Musa ini pada zaman ketika dia lahir ada pembunuhan bayi-bayi ya. Bayi-bayi Israel semuanya dibunuh oleh Firaun. Tetapi Musa diselamatkan oleh ibunya, dimasukkanlah dia di dalam keranjang ya. Kemudian dilarungkan di sungai Nil. Akhirnya dia ditemukan oleh putri Firaun. Tetapi walaupun dia diangkat menjadi putri Firaun, dari masa anak-anak sampai masa remajanya, dia yang mendidik adalah ibunya tetap. Amin. Jadi dia mendapatkan pendidikan Yahudi, ya, pendidikan bangsa Israel. Dia mengerti bahwa bangsa Israel adalah bangsa waktu itu dijajah oleh Mesir, ya. Waktu itu masuk di dalam perbudakan bangsa Mesir, ya. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong ya, karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang ya dengan mana nih? Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai sini dulu ya. Saudara tahu kalau ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan kita misalnya sebagai orang tua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan kita. Amin. Karena setiap orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya diberkati. Anak cucunya tidak meminta-minta. Amin. Dan itu adalah perjanjian Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Dan mungkin pada suatu saat anak kita di mana, ya, mungkin jauh dari kita, dia mungkin sedang mengalami sesuatu, sedang mengalami masalah. Tapi kalau kita sebagai orang tua sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan itu akan ingat perjanjiannya dengan kita. Amin. Seperti Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Amin. Ya. Terus selanjutnya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian selanjutnya Keluaran 3 ayat pertama, ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Dan disinilah perjumpaan mula-mula Musa dengan Tuhan. Karena sebelumnya Alkitab tidak mencatatkan bahwa dia pernah dijumpai Tuhan. Amin. Tetapi ketika dia sedang menggembalakan kambing domba Yitro, dia ada di gunung Horeb, di situ Tuhan menampakkan diri. Jadi segala alur yang dialami Musa adalah segala semua itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Amin. Dia harus keluar dari Mesir dulu, ya, karena gara-gara dia membunuh seorang Mesir yang menganiaya seorang Israel, kemudian ketahuan oleh Firaun, dan dia melarikan diri dan menuju ke Midian, dan dia menjadi menantunya Imam Yitro, ya, dan di situ kemudian dia menggembalakan kambing domba, dan disitulah panggilan Tuhan terjadi. Amin. Ya, terus selanjutnya Musa berkata, baiklah,
aku menyimpang ke kanan untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, terus ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Sebenarnya dia tahu dari mana itu kok Allah. Ya, mungkin kalau orang yang belum pernah mendapatkan pendidikan ya bangsa Israel ya waktu itu Musa, dia nggak ngerti. Oh, Tuhan itu bisa berbicara lewat api, amin. Bisa berbicara kepada manusia, kepada kita. Tetapi di situ ketika dia melihat ya semak duri yang terbakar dan tidak terbakar, ya, di situ dia langsung berkata, ya Allah, ya. Dia menjawab ketika Tuhan berkata bahwa Musa, Musa. Ya, kembali lagi dulu ayat yang ke berapa tadi? Sebelumnya ayat ketiga dulu. Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Dari mana? Dia mengetahui bahwa yang menampakkan diri itu Allah. Mungkin kalau dia belum pernah mengerti tentang Allah, dia akan menjawab, oh itu hantu, itu setan, ya. Tetapi karena dia sudah mendapatkan tentang kebenaran, kesaksian-kesaksian bagaimana Allah menjumpai Abraham, amin, menjumpai orang-orang pilihannya, menjumpai Yakub. Sama, kita nggak akan pernah mengenal Tuhan kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan ini. Amin. Amin. Maka dari itu kita harus membaca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita nggak akan mengerti suara Allah itu. Bisa-bisa itu bukan suara Allah. Bisa-bisa itu suara hati kita. Bisa-bisa itu suara perasaan kita. Amin. Tetapi kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mengerti itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berbicara di luar dari firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau Mbak Pajul, Tuhan itu tidak pernah berbicara di luar yang pernah Dia katakan. Amin. Yang Dia firmankan. Dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan itu tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak akan bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Karena nubuat-nubuat yang Tuhan sampaikan itu tidak akan jauh, tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita harus apa? Mencintai firman Tuhan. Kita tidak akan bisa membaca ini tanpa kita mencintai. Kalau kita tidak mencintai, pasti ini hanya sebagai apa? Seperti koran saja. Ya. Kita bacaan biasa, wes baca, sesudah itu ya udah hilang semua. Bahkan kita harus memeriksa hati kita. Sungguh-sungguhkah kita ini ikut Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita ini mengiring Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita ini benar-benar mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai firman-Nya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai perintah-perintah-Nya. Maka dari itu kita harus banyak membaca firman Tuhan. Karena dari membaca firman Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Paulus berkata bahwa firman Tuhan itu suratan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa bersekutu, bisa mengerti hati Tuhan kalau kita tidak membaca surat yang dari Tuhan? Ini adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Ketika kita membaca, kayak seperti orang pacaran, ya. Orang pacaran, ya, pasti yang zaman dulu ya, mungkin sekarang WA-an, ya. Wes WA wes, ya. Kalau WA ada pacar yang kita sukai, pasti WA-nya disimpan, nggak akan terhapus. Kalau terhapus rasanya menyesal sekali. Kenapa? Dari orang yang dicintai, ya.
Sama, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai pribadi yang kita cintai. Tapi ada perbedaan tipis antara yang kita cintai dan kita benci. Hampir sama. Orang yang kita benci akan kita bicarakan terus tiap hari. Sama orang yang kita cintai juga akan kita bicarakan terus tiap hari. Amin. Misalnya Mas Yabes cinta sama orang atau benci sama orang, pasti akan membicarakannya itu orang itu ya, hati, dalam hati. Amin. Dalam hati rasanya pengen ngomongi orang itu terus, orang itu tanda. Tapi kalau itu ngomonginya yang jelek-jelek, berarti itu benci. Tapi kalau ngomongnya yang baik-baik itu cinta. Amin. Ya. Kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai firman. Kita mendengar firman Tuhan itu seperti kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Kita mendengar firman Tuhan itu seperti Tuhan sedang berbicara. Amin. Walaupun siapapun yang menyampaikan. Amin. Karena itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Maka kita harus mencintai firman-Nya. Karena ketika kita mencintai firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, ya, kita akan mengerti Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memimpin kita. Kita akan mengerti jalan-jalannya. Karena Tuhan itu akan menunjukkan jalan-jalannya dan rancangannya kepada setiap kita. Melalui apa rancangan dan jalan-jalannya ditujukan? Melalui firman Tuhan. Amin. Jadi makanya ketika Musa melihat semaduri, ya, dan Tuhan berkata, Musa, Musa, dan ia langsung menjawab, ya Allah. Dia tahu bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya, ayat 5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Nah, nih, Tuhan itu juga Allah yang tegas. Amin. Tuhan itu Allah yang memang Tuhan itu kasih. Tuhan itu penuh kasih sayang, penuh panjang sabar. Tapi dia juga Tuhan yang tegas. Amin. Tuhan juga Tuhan yang mengasihi dengan gada dan tongkat. Amin. Kalau kita anak yang dikasih Tuhan, kalau kita bandel, kita ditongkat lah, dipukul pakai tongkat. Ya. Kayak Yunus, ya. Yunus karena bandel, ketika Tuhan suruh untuk ke Niniwe, tapi dia menolak untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya dimakanlah ikan. Dia harus mengalami badai kapalnya. Dan akhirnya dia dibuang, dicampakkan ke laut dan dimakan ikan. Amin. Kenapa? Bandel. Sama kalau kita menjadi anak Tuhan, kita bandel, Tuhan akan memukul kita dengan tongkat dan gada. Tetapi tongkat dan gada itu adalah penghiburan, kata Daud. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Gada dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburanku. Amin. Segala ajaran dari Tuhan itu adalah penghiburan bagi kita. Amin. Penghiburan bagi jiwa kita. Memang itu musuh daging kita. Amin. Karena ketika Tuhan mengajar kita, yang diremukkan itu apa? Daging kita. Daging kita inilah yang diremukkan. Dan ketika daging memberontak, ya, akan tambah sakit. Tapi ketika kita berserah penuh, maka jiwa kita ini akan dimerdekakan, disegarkan. Ya. Terus ayat 5 tadi, ya. Jangan datang dekat-dekat. Terus katakan apa? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, tanggalkan semua kasut hidup kita. Apa kasut kita? Hidup lama kita, cara hidup kita yang lama. Tanggalkan semuanya. Jangan bawa datang pada Tuhan, karena kita tidak akan bisa masuk ke tempat kudus.
Kita tidak akan bisa masuk ke ruang Maha Kudus kalau kita masih mengenakan kasut kita. Jadi kita akan bisa masuk ke tempat yang kudus, ke ruang Maha Kudus, kalau kita sudah menanggalkan kasut kita. Kasut hidup kita apa? Prinsip-prinsip di dalam hidup kita ini adalah kasut. Kasut itu apa sih? Alas, ya, alas kaki. Dasar hidup seseorang itu apa? Prinsip. Maka dari itu apa? Yang paling jahat di dalam hidup kita ini pikiran kita. Maka Paulus berkata bahwa aku menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, supaya kita taklukkan prinsip-prinsip hidup kita. Karena prinsip-prinsip hidup kita inilah yang menghambat untuk kita bertumbuh, yang menghambat untuk kita mengenal Tuhan, yang menghambat untuk kita lebih dalam lagi dipakai Tuhan, yang menghambat untuk kita bisa bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Maka dari itu kita harus tanggalkan semua prinsip-prinsip hidup kita, prinsip-prinsip hidup yang lama. Saudara tahu, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu bagiannya adalah menjamah hati kita. Amin. Menjamah hati kita supaya hati kita ini berubah dari yang tadinya enggak cinta Tuhan jadi cinta Tuhan. Amin. Jadi hati kita ini dibukakan supaya kita mengerti. Seperti Musa, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia langsung bisa menjawab, ya Tuhan, ya Allah, ya. Karena apa? Dia mengalami jamahan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, kita akan mengalami perubahan. Yang utama itu adalah hati kita diubahkan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita ini yang diubahkan. Tetapi prinsip hidup kita ini Tuhan nggak bisa mengubahkan. Amin. Yang bisa berubah siapa? Kita. Maka Tuhan katakan apa? Tanggalkan kasutmu. Tuhan nggak akan bisa. Tuhan nggak akan melepaskan kasutnya Musa oleh tangan Tuhan sendiri. Amin. Tapi Tuhan menyuruh Musa, tanggalkan kasutmu. Amin. Jadi kita harus diri kita. Saudara pengen lebih dalam lagi masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, itu tergantung mindset kita inilah yang harus diubah. Amin. Mindset kita ini yang harus kita taklukkan, kita tanggalkan. Kalau kita dulu menyembah berhala, ya, nggak menyembah ilah lain, beribadah dengan cara-cara lama, dan kita masih berpegang dengan cara-cara yang lama, maka kita harus menanggalkannya. Kalau enggak, kita enggak akan bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin memperbarui segala sesuatunya di dalam hidup kita, ya. Maka dari itu kita harus mengalami perubahan. Satu hal, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di situ dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia. Tetapi karena Musa mau menanggalkan kasutnya, ya, ayat 6 terus, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Sesungguhnya kalau kita ini berjumpa dengan Tuhan, apa yang kita bisa katakan? Sungguh aku ini orang berdosa. Sungguh aku ini orang berdosa, aku ini enggak layak. Itu yang bisa kita katakan. Dan disitulah Tuhan mengubahkan hati Musa, ya. Saya mau bersaksi bahwa pada tahun 1998, 99, ya, 98, 99, di situ saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan bukan sesuatu yang mungkin wah ya. Ada kan yang perjumpaan pribadi dengan Tuhan dilihatin dengan Tuhan Yesus, ya. Ada yang dikasih mimpi Tuhan Yesus ketemu, ya, Yesus yang bertahta. Ada yang ya mengalami hal-hal yang ajaib.
Tapi satu hal, saya ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya hanya merasakan bahwa saya ini orang berdosa. Ketika saya dengar pujian, penyembahan, dan tiba-tiba hati saya diremukkan. Dan di situ saya mengalami bahwa sungguh saya ini orang berdosa, saya perlu Tuhan. Amin. Saya perlu Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan saya hanya bisa berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan disitulah saya sangat memerlukan Tuhan. Dan dari perjumpaan itu saya mengalami namanya jatuh cinta. Ya, orang jatuh cinta pengennya tiap hari ketemu Tuhan, pengennya tiap hari menyembah Tuhan, pengennya memuji Tuhan, ya, pengennya ikut doa di mana-mana, ikut persekutuan di mana-mana, pengennya membaca firman Tuhan. Amin. Itu namanya kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita belum cinta akan nyanyi-nyanyiannya, puji-pujiannya kepada Tuhan, ya, kita belum cinta akan firman Tuhan, maaf, kita belum mengalami jatuh cinta pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah, aku senang memuji Tuhan, aku senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apapun keadaan, capek apapun, keadaan badan lelah apapun, saya sangat cinta. Mau sampai jam berapapun, ya, tidak menghalangi untuk datang pada Tuhan. Saya mau bersaksi bahwa ketika saya berjumpa dengan Pak Ferry, ya, roh saya itu masih menggebu-gebu, ya. Dan saya itu waktu itu berdoa, Tuhan, saya ini perlu bimbingan rohani. Saya memang mengenal Tuhan, saya mengalami zaman Tuhan, tetapi saya ini masih perlu Bapak rohani yang bisa membimbing untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mendengar suaranya. Dan saya dipertemukan dengan Pak Ferry. Dan ketika saya bertemu dengan Pak Ferry, kami doa itu malam dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Sharing, baca firman, sharing, doa, menyembah. Dan Pak Ferry selalu sampai akhir hidupnya, ya, selalu mengajak doa tiap malam, ya, kadang 4 kali, 5 kali, kadang 3 kali. Ayo Pak Dut, kita doa, kita nyembah Tuhan. Kemudian baru mau tidur terus, ayo kita doa, kita nyembah Tuhan. Apalagi pas corona itu, ya, ayo doa. Ini nanti banyak orang yang akan mati di sekitar kita. Pak Ferry sudah dapat pernyataan. Bahkan orang-orang yang kita nggak jangka bahwa dia akan bisa kena corona. Ayo kita doa, kita harus doa, minta tutup bungkus keluarga kita semuanya. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah doa. Amin. Doa, menyembah Tuhan itu adalah menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, maka hati Tuhan itu kalau suka, ya, raja, kita akan menyembah raja. Ketika raja disenangkan, apa sih? Semua yang dia miliki akan keluar. Amin. Panggilan hidup kita orang percaya adalah menyembah, memuji Tuhan. Makanya dari itu orang Kristen, ya, orang Kristen kok mesti menyembah, memuji, mendengar firman, ya. Itu cuma itu yang dilakukan. Karena memang panggilan kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk kita ini menjadi penyembah-penyembah Dia. Amin. Maka dari itu, gunakan waktu yang kita miliki, yang kita punyai, ya, baik saat sendiri maupun saat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mau ada gitar walaupun tidak ada gitar, sembah Dia. Amin. Karena penyembahan itu tidak tergantung dari alat apapun, tapi dari hati kita. Ya, usahakan menyembah Tuhan. Jangan kita doa nyetel lagu, ya, lagu di HP.
Ya. Suasananya beda, rasanya beda. Ya. Kehadiran Tuhan beda. Kenapa? Tuhan itu suka penyembahanmu, bukan HP. Bukan HP-mu yang nyembah, tapi mulut kita ini, perkataan kita ini. Karena Tuhan itu suka apa yang keluar dari mulut kita untuk mengagungkan namanya. Amin. Ya. Kalau kita nyetel HP, hanya nyetel HP aja, terus kita doa, yang nyembah Tuhan itu yang nyanyi itu. Dialah yang nyanyi itu ya, yang nyembah Tuhan. Maka suaranya mau apa, nggak apa lagu, usahakan satu lagu apal. Kalau kita sudah punya HP ya, kita bisa belajar. Zaman dulu, waktu zaman dulu ya, belum ada HP, belum ada Google, komputer juga masih susah. Untuk beli kaset pun harus nabung mungkin setahun ya, gitu ya. Ya, apa yang saya lakukan ketika saya ada persekutuan doa, ada lagu, saya minta ya kepada Pak Pendeta yang waktu itu nyampaikan, Pak Elia ya, saya minta lagunya, saya nyatet, minta kunci gitarnya ya. Itu adalah keinginan, karena saking inginnya menyembah Tuhan ya, saking inginnya aku harus apa, aku harus bisa lagu ini, aku harus bisa ya. Karena ada usaha, itu adalah namanya kita membawa korban bagi Tuhan. Ada usaha, jangan kita pasrah, amin. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang pasrah. Ya kalau Tuhan nggak menjamah, nggak membangkitkan roh saya, ya biarin, namanya pasrah, amin. Tapi kita harus mengejar Tuhan, mengejar dan berlari dan berlari dan mengejar dengan sekuat hati kita, amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi harus dari hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka apapun kita akan mengejar Tuhan. Apapun ya, selemah apapun ya, secapek apapun, kita harus punya gairah dengan Tuhan. Kalau kita ada cinta, ya pasti ada gairah. Ya. Misalnya kita jatuh cinta, ya. Misalnya orang yang kita cinta itu nyuruh kita, walaupun capeknya rasanya apapun, pasti tetap dilakukan. Karena apa? Mangkat. Karena cinta, amin. Kalau tidak ada cinta, wah, nanti ya capek. Ya, karena cinta. Hujan pun ya katanya, lautan luas ku seberangi, ya. Ya. Gunung ku daki, ya. Ya, badai pun ku lalui. Ya, itu gombalan. Ternyata hujan juga kita kadang nggak datang pada Tuhan. Pas, amin. Galingan gitu. Ya. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh. Amin. Ya. Kita disuruh bangun pagi. Ya. Saya waktu itu punya teman pelayanan ya. Ya, orangnya udah di Jakarta. Dia menyukai seorang kopet. Keceplosan. Jemput aku jam 5 pagi ya. Biasanya dia bangunnya siang. Ya. Tapi karena dia ada yang dia senang, dia bisa bangun pagi. Amin. Bahkan pernah waktu itu, kamu nggak tidur, kamu janjian loh pagi. Tenang guys, beres urusan. Tapi bisa bangun pagi. Kenapa? Cinta. Ya. Kalau kita cinta, ada kekuatan dalam cinta. Amin. Ada kekuatan untuk kita ini berlari. Ya. Kalau kita cinta, ya, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka ada kekuatan, ada passion. Ya. Yang kita akan berusaha apapun penghalangnya, kita harus mendapatkannya. Amin. Apapun penghalangnya, aku harus mendapatkannya. Amin. Kita namanya mengejar. Haleluya. Dan Tuhan itu sangat suka
dengan kita yang mau mengejar Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sangat suka ya. Yuk mari kita buka di dalam Kisah Rasul ya. Musa mengalami perubahan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Terus kemudian ada satu lagi bahwa Saulus ya. Saulus dia juga yang namanya akhirnya berubah jadi Paulus. Dia adalah seorang yang pembunuh anak-anak Tuhan. Tapi di tengah jalan, ya gak usah dibaca wis, ceritanya pasti udah pada tahu kalau pada baca firman Tuhan. Amin. Nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 9 ya. Ketika dia mau mengejar anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tiba-tiba di tengah jalan dia dijumpai oleh Tuhan Yesus ya. Di Kisah Rasul 9 ayat yang ke-4 ya. Ada saya bacakan potongannya. Ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari perjumpaan Saulus dengan Tuhan, kemudian dia buta, tidak bisa melihat selama 3 hari. Dan di saat buta itu dia tidak makan dan tidak minum. Ya. Dan saya percaya disitulah hatinya mulai diubahkan. Dan Tuhan berkata kepada Ananias, ya, enak dibaca aja ya. Kemudian ayat 6. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Saulus disuruh ke kota. Terus ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Lalu mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan saya percaya disitulah dia, ketika dia mendengar pertama kali, akulah Yesus yang kau aniaya, dan dia tahu bahwa dia buta. Disitulah hatinya diubahkan. Amin. Disitulah dia kemudian berdoa. Dari mana? Ayat 10. Ayat selanjutnya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ya. Terus firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Amin. Jadi dalam 3 hari itu dia tidak bisa melihat, dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan di dalam dia berdoa, kemudian Tuhan berbicara kepada Ananias. Coba waktu itu kalau Ananias tidak nurut sama Tuhan, ya, mungkin Saulus Tuhan bisa pakai, tapi Tuhan mau pakai Ananias. Amin. Dan Tuhan juga mau pakai kita semua. Mungkin ada orang-orang yang sedang berdoa, dan Tuhan mau pakai hidup kita ini menjadi alat-alatnya. Untuk apa? Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan datang pada Tuhan. Amin. Ya. Amin. Maka dari itu kadang ketika saudara mendengar suara Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan. Karena mungkin di saat itu ada orang yang sedang berdoa, ya. Dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alatnya. Amin. Ya, maka itu harus kita setia. Jadi Saulus dia mengalami perubahan, hatinya diubahkan. Ketika dia ubahkan, hatinya berbalik kepada Tuhan. Maka dari itu, kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hati kita akan berbalik
dari dunia kepada Tuhan, dari hidup lama kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir mari kita buka di dalam kitab 3 Korintus. Tiga Korintus, 2 Korintus 3 ayat 16. Korintus 3 16. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau hati kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari kita. Amin. Jadi kuncinya adalah kita mau berbalik. Jangan lagi kita sudah kenal Tuhan, ya, tapi kita masih jalannya itu melihat noleh ke belakang. Amin. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, mungkin ketika Lot disuruh keluar dari Sodom dan Gomora, dan malaikat Tuhan berkata bahwa jangan menengok ke belakang. Apa yang terjadi? Ketika istri Lot menengok ke belakang, dia menjadi tiang garam. Amin. Jangan pernah menengok yang sudah kita tinggalkan. Amin. Jangan pernah mengklirik sedikit pun. Jangan pernah juga mengagung-agungkan. Amin. Mewah-wahkan apa yang sudah kita tinggalkan. Misalnya kita kesaksiannya itu, aku dulu ini, itu terus yang kita dengung-dengungkan, itu sama aja kita ini menengok ke belakang. Tetapi kalau hidup kita saat ini adalah Tuhan Yesus luar biasa. Hidupku dulu itu gak ada gunanya, semua yang aku punya itu gak ada apa-apanya. Sekarang Yesus yang paling berarti. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan ceritanya, wah aku dulu. Ya. Karena iblis bisa mencuri dari perkataan itu. Amin. Tapi kalau kita melihat ke depan dan kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Makanya Paulus berkata apa? Ketika dia melihat, dia mengatakan dia nggak pernah menyaksikan bahwa saya ini diangkat Tuhan sampai langit ketiga loh. Dia nggak pernah berbicara seperti itu. Tapi dia berkata apa? Ada seseorang, entah dalam roh, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Dia nggak pernah menceritakan bahwa dia itu pernah diangkat sampai ke tingkat 3. Entah dalam roh, entah dia tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Tetapi di akhir dia menulis surat, dia berkata, dari semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Ya, amin. Segala yang aku miliki itu adalah kesia-siaan. Segala hidup yang lama itu adalah kesia-siaan. Ya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sebenarnya yang utama adalah kita dengan Tuhan. Pembicaraan kita adalah dengan Tuhan. Jangan kita kalau berbicara berkata-kata dengan firman Tuhan, sharing firman Tuhan kita melempem, tapi kalau kita berbicara tentang politik, semangat. Atau mungkin apa? Semangat. Pesta, atau hobi kita, apa kesukaan kita, semangat. Tapi kita harus yang kita fokuskan adalah Tuhan. Amin. Karena kita harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan memberikan hidup kita. Amin. Ya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi kadang kita tidak bisa membedakan mana itu roh, mana itu Roh Kudus, mana itu roh dunia atau roh iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Amin.
Dari mana kita membedakan? Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita sering baca firman Tuhan. Karena iblis bisa menyamar juga jadi malaikat terang. Amin. Ya, terus dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Saudara, ketika kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, makanya ada memancar kemuliaan. Amin. Makanya ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Karena tidak ada lagi selubung yang menutupi hati kita. Selubung itu apa? Ini pikiran kita, hati kita, ya, itu menjadi selubung. Tapi kalau kita menanggalkan, kita menaklukkannya pada Kristus, maka selubung itu diangkat dari hidup kita. Amin. Dan yang memancar dalam hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Terus sampai mana tadi? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan semakin besar dalam hidup kita. Kita harus mengoreksi diri kita. Kalau kita ini sudah ikut Tuhan, tetapi ternyata kita ini kok stuck ya, stagnasi tahu ya, kok mandek, gitu-gitu aja. Kita harus mengoreksi hati kita. Kita harus mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan? Amin. Sudahkah kita ini sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Karena kalau kita ini sungguh-sungguh, Tuhan itu akan membawa kita bertumbuh dan bertumbuh, yang dimana kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ini akan semakin lama semakin besar dan semakin besar. Amin. Maka dari itu kita perlu mengoreksi dan menyelidiki hati kita. Kadang saya berdoa, Tuhan singkapkan segala yang tersembunyi dalam hidup. Kadang kita ini tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, karena kita ketutupan apa? Ego kita. Tapi kadang Tuhan pakai orang, ya, untuk menjadi alatnya, untuk menegur hidup kita. Amin. Untuk mengingatkan kita. Amen. Untuk kita membawa kepada terang Kristus. Amin. Mari kita tutup. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu malam ini, dan kami rindu Engkau yang mengubahkan setiap kami yang di tempat ini. Engkau yang membawa kami, roh kami terus menyala-nyala. Jangan biarkan ada hal-hal yang lain di luar Engkau, Tuhan. Biar yang ada di dalam hati kami dan dalam hidup kami hanya Tuhan dan Tuhan. Dan biar hanya roh-Mu yang kudus yang bersemayam dalam hidup kami, ya Tuhan. Biar roh-Mu yang kudus yang memenuhi hidup kami. Karena kami percaya bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau akan mengetahui kebenaran, dan
dan kebenaran itu akan memerdekakan. Demikian juga Tuhan, biar firman-Mu hari ini memerdekakan kami. Firman-Mu hari ini membawa kami untuk semakin sungguh-sungguh, semakin setia dan semakin setia. Ubahkan hidup kami ya Tuhan, dan ajar kami menaklukkan segala pikiran kami, segala prinsip-prinsip hidup kami. Biar kami menaklukkannya kepada Kristus. Biar kami hanya berpegang kepadamu, berpegang kepada kebenaran-Mu, berpegang pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu malam ini. Kami bawa setiap doa kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong kami dan Kau yang membukakan jalan pada setiap pergumulan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biar Engkau Tuhan yang menjamah hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap janji Tuhan dikenapi atas hidup kami. Biar kami melihat kemuliaan-Mu menyatakan atas hidup kami ya Tuhan. Setiap kami yang sakit malam ini disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kami Tuhan dipulihkan dan dibarui. Kami percaya tidak ada sakit penyakit asam lambung di tengah-tengah kami. Tidak ada sakit penyakit kanker di tengah-tengah kami. Tidak ada sakit penyakit kolesterol di tengah-tengah kami. Tidak ada psikosis di tengah-tengah kami, karena Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penyakit karena penglihatan kami percaya disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami minta mujizat Tuhan, menyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan, di dalam nama-Mu ada kemenangan, di dalam nama-Mu ada sukacita, di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Kau datang untuk memberi hidup supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, karena Kau yang menguduskan dan memberkatinya. Kau yang memberkati seluruh pekerjaan kami, Kau memberkati seluruh hidup kami, Kau memberkati keuangan kami, Kau memberkati ekonomi kami, Kau memberkati Tuhan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai. Orang tua kami percaya satu orang diselamatkan, maka seseorang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tudung darah Tuhan Yesus yang membungkus kami, dan Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Biar kami sampai di rumah dengan selamat dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tak Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan yang memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau Tuhan yang melindungi engkau. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin.